Oke, sambil menunggu yang lain, kita memulai pembahasan. Nanti setelah pembahasan kita kembali ke eh, classroom ya. Suara saya bisa didengar ya? Bisa, oke. Desain dan analisis algoritma. Kalau sebelumnya pernah belajar analisa struktur data, dan algoritma, kurang lebih ini merupakan kelanjutannya. Cuman ini adalah bagaimana menggunakan beberapa algoritma-algoritma itu di dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan. Nah, itu dia ya. Oke, ini kita apa namanya ya? Kita minimaliskan ya. Oke, silakan. Oke. Kita mulai pembahasannya. Algoritma sebagai salah satu dasar ilmu komputer yang merupakan hal sangat penting. Ini bagaimana ya supaya tidak mengganggu? Ya, kalau misalnya kamu berminat sebagai seorang pengkodingan atau programmer, selain kamu harus memahami juga, selain harus menguasai software-nya, ya, harus memahami terlebih dahulu apa itu algoritma, apa itu struktur data, itu sangat penting ya, dasar basic dalam menjadi seorang programmer. Pengertian umum, algoritma itu adalah urutan langkah-langkah atau instruksi untuk menyelesaikan suatu masalah. Ini menurut syaratnya, yaitu ada beberapa langkah-langkah instruksi yang harus diikutkan untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Kalau kamu masih mengingat contoh 3 tambah 4 kali 5, berapa hasilnya? Jadi kan ada beberapa, kalau dalam matematika perkalian dulu didahulukan kemudian penjumlahan. Nah itu dia yang disebut prosedur langkah demi langkah untuk memecahkan masalah atau penyelesaian suatu tugas. Ya. Algoritma juga merupakan kumpulan perintah untuk menyelesaikan suatu masalah. Perintah-perintah ini dapat diterjemahkan secara bertahap dari awal hingga akhir. Suara saya bisa didengar ya? Oke, oke ya. Analisis algoritma adalah tahapan dari perancangan algoritma. Jadi setelah memahami apa itu algoritma, kemudian memahami apa itu analisa, analisis ya. Analisis algoritma salah satu tahapan dari perancangan algoritma, sedangkan perancangan algoritma itu adalah tahapan dari proses pemecahan masalah dengan komputer. Analisa algoritma yang di sini maksudnya, suatu cabang khusus dalam ilmu komputer mempelajari karakteristik dan performa dari suatu algoritma dan menyelesaikan masalah terlepas dari implementasi algoritma tersebut. Jadi di sini ada cabang memang mengkhususkan mempelajari algoritma itu ya. Algoritma kumpulan perintah menyelesaikan suatu masalah. Perintah ini dapat diterjemahkan secara bertahap dari awal hingga akhir. Jadi ada startnya dan harus ada hasilnya, kemudian end, selesai. Analisa, kajian terhadap sebuah bahasa guna meneliti struktur bahasa tersebut secara mendalam. Jadi dalam algoritma ini nanti kita akan membahas beberapa jenis-jenis algoritma dan permasalahan dan implementasinya menyelesaikan sebuah permasalahan. Dalam cabang disiplin algoritma dipelajari secara abstrak, terlepas dari sistem komputer, bahasa pemrograman yang digunakan. Jadi di sini kita tidak melihat apakah kamu menggunakan Visual Studio, apakah pakai Java, atau beberapa bahasa pemrograman lainnya. Di sini dijelaskan langkah pemecahan suatu masalah atau pekerjaan yang dinyatakan secara sistematis, rinci, dan jelas, sehingga bila dilaksanakan kondisi awal tertentu akan berakhir dalam selang waktu terbatas. Jadi di sini ada suatu langkah yang dilakukan tahap demi tahap, namun harus terperinci, sistematis ya. Jadi harus terstruktur, efisien, terinci, tidak bermakna ganda dan independen. Itu yang disebut dengan algoritma. Sebagai di sini basic atau sebagai seorang program komputer, algoritma itu dideskripsikan
selalu memiliki terminasi, ada langkah akhirnya, kemudian setiap langkah dinyatakan secara jelas dan tegas, setiap langkah sederhana sehingga kinerjanya sehubungan dengan waktu yang efisien bila diterima akal, memberikan hasil output mungkin dalam satu atau tanpa input. Jadi ada penginputan, ada proses, ada output. Itu adalah proses yang dikerjakan dalam sebuah pemrograman komputer, Rocky ya. Oke. Dalam mendefinisikan algoritma, ada beberapa hal yang harus dicakup dalam sebuah algoritma itu. Tentunya ada masalah, kemudian ada masukan atau inputan, ada keluarannya. Contoh, permasalahannya, pengurutan sekumpulan nilai yang bernilai acak. Ada beberapa nilai atau angka-angka yang random atau acak. Diberi masukan inputnya. Diberikan input data berukuran. Misalnya, datanya misalnya input A sama dengan 3. Itu namanya input ya. Keluarannya, serangkaian data berukuran. Jadi setelah ada proses, ada outputnya ataupun keluarannya. Yang disebut dengan algoritma terbaik adalah permasalahan diselesaikan oleh beberapa alternatif algoritma. Dari sekian banyak alternatif, membandingkan kinerja beragam algoritma tersebut sehingga dapat ditentukan mana algoritma yang terbaik dari yang ada. Jadi setelah beberapa ada algoritma-algoritma yang dipakai atau diimplementasikan, harus didapat atau diperoleh ditentukan algoritma yang terbaik. Mana yang menggunakan sumber daya relatif sedikit, jadi instruksi-instruksinya simple ataupun sistematis, dengan langkah yang berhingga sehingga prosesnya berakhir dalam kondisi memperoleh atau tidak memperoleh solusi. Jadi sebuah algoritma itu bisa saja tidak menghasilkan suatu solusi atau permasalahan. Nah, apabila terjadi maka akan diproses ulang ya. Jadi tidak harus ada langkahnya harus selesai, namun hasil bisa juga mencapai, namun bisa juga tidak. Sebuah algoritma yang baik itu sifatnya benar, algoritma menyelesaikan masalah dengan tepat, kemudian harus efisien, ya. Jadi kalau bisa prosesnya itu loadingnya jangan lama, ya. Jadi instruksinya jangan ribet ataupun harus sistematis. Mudah diimplementasikan artinya sebuah algoritma itu harus dapat dimengerti dengan mudah sehingga implementasi algoritma dapat dilakukan siapapun. Jadi dengan pengkodingan yang kita buat, kalau bisa dipahami orang dan dapat dilakukan juga. Itu namanya algoritma. Berikutnya, nah di sini urutan langkah instruksi yang harus dilakukan jika algoritma itu sudah dianggap benar. Untuk setiap input, valid menghasilkan output. Input yang valid menghasilkan sebuah output. Efektif atau tepat guna menuju pada solusi yang dicari. Jumlah langkahnya berhingga langkah-langkah berakhir pada kondisi tertentu diperoleh tidaknya solusi. Nah, ini dia. Ini contoh beberapa proses algoritma bagi yang sudah pernah mengikuti perkuliahan struktur data ya, algoritma dan struktur data ya. Ada metode seleksi, metode sisipan, metode sel, bubble. Nah, ini dia beberapa metode yang menggunakan algoritma, misalnya yang turnamen, heap, pohon biner, metode merger, radix. Kalau di struktur data dulu kita menggunakan C++ ataupun bisa menggunakan Pascal. Jadi di sini memang ada beberapa seperti contoh dalam prakteknya, tidak hanya dengan menyusun instruksi-instruksi pengkodingan algoritmanya, namun outputnya ini harus dapat diimplementasikan dalam bahasa pemrograman. Berikutnya, langkah-langkah yang membentuk sebuah algoritma itu ada 3, sequence process, selection process, iteration process. Nah, ini di struktur data yang sudah pernah belajar itu ada apa itu sequence, selection, iteration. Jadi beberapa langkah-langkah atau proses ataupun instruksi yang memang untuk mencapai solusinya. Apa itu sequence, selection, dan iteration. Efektivitas dan efisiensi algoritma itu disebut apabila kecenderungan efektivitasnya, algoritmanya, kebenaran algoritma, merespon terhadap inputan apapun. Jadi misalnya apa di input, apakah si algoritma ini memang
merespon ya programnya itu misalnya ada di input apakah misalnya penginputan salah atau error atau ulang misalnya itu kan adalah respon ya terhadap inputan. Efisiensi, space yang diperlukan. Nah, apabila membuat sebuah program ataupun menggunakan algoritma, harus kita perhatikan apakah program ini membutuhkan space yang besar atau tidak. Nah, kalau bisa se-efisien mungkin. Waktu banyak langkah atau tempuh. Nah, ini dia ya. Misalnya tadi dari A ke kota C ada beberapa pilihan. Yang mana akan ditempuh? Nah, itu namanya ada beberapa langkah waktu yang harus diperhitungkan. Nah, di sini nanti ada beberapa operasi logik, yaitu prosedur rekursif, non-rekursif, ya, pengulangan. Analisis algoritma. Analisis itu merupakan proses yang dilakukan untuk mengidentifikasi, merumuskan masalah, menyusun metode, serta langkah-langkah pemecahan masalah. Analisis algoritma, usaha proses menemukan kompleksitas suatu algoritma atau membandingkan sebuah algoritma dengan algoritma yang lainnya. Jadi, analisis algoritma ini tidak hanya memproses sebuah algoritma, namun harus dapat melihat perbandingan antara algoritma A dengan B, dari yang mana nanti yang lebih baik atau yang bisa menghasilkan sesuai dengan permasalahannya, mana yang lebih bisa dipakai atau dapat diimplementasikan. Tantangannya dalam menganalisis sebuah algoritma yaitu running time-nya, itu tadi ya, time-nya sangat penting. Running time memungkinkan paling jeleknya pada konfigurasi masukkan data tertentu. Programnya, bahasa yang dipakai. Jadi nanti bila kamu sudah pernah menggunakan C++, Java, Pascal, nah mungkin bisa menyelesaikan permasalahan, namun kamu harus melihat apakah bahasa ini bisa dipakai, apakah program itu sensitif terhadap input, kemudian program sulit dimengerti dan secara sistematis hasil tersedia diketahui ya. Jadi ini akan dapat dibandingkan sehingga kamu bisa menentukan ada permasalahan algoritma yang mana digunakan, bahasa pemrograman yang mana yang cocoknya untuk menyelesaikan permasalahan dengan memperhatikan ini tadi ya, analisis algoritmanya. Strategi dan analisis algoritma. Strategi adalah rencana yang cermat. Jadi sebelum kita membuat sebuah program, dalam menentukan algoritma, harus diperhatikan juga tadi menganalisis sekarang strateginya adalah rencana cermat mengenai kegiatan mencapai suatu sasaran khusus. Strategi ini perlu karena membantu memahami skalabilitas sebuah program, itu tadi apakah space-nya, instruksinya. Performa algoritma terkadang menjadi pembeda antara yang mungkin, yang dapat dilakukan dan tidak mungkin. Analisa algoritma ini memberikan gambaran informasi tentang perilaku sebuah program. Ini harus dapat nanti dibedakan program A dengan program B ya, perlu menganalisis. Mempelajari bagaimana menerapkan algoritma yang baik untuk kasus tertentu dengan analisa algoritma dilakukan untuk membedakan sistem analis dan programmer. Jadi kalau kamu belajar di awal komputer, mempelajari komputer, ada disebut tingkatan-tingkatan sebagai operator komputer. Apakah dia sebagai user, apakah dia ke operator, operator ini sebagai apa? Programmer kah atau sistem analisis. Jadi ini dibedakan apa yang menjadi bagian tugas si programmer dan yang mana yang sistem analisis ya. Tingkatannya yang mana? Tahapan algoritma atau proses pemrograman. Tahapan algoritma di sini adalah proses pemecahan masalah yang digunakan di dalam di sini ada 9 tahap. Kalau kamu ingat di struktur data atau struktur data dan algoritma itu kita buatkan dalam bentuk flowchart ya. Dalam membuatkan proses algoritma yang tadi dibuatkan diimplementasikan dalam bentuk flowchart. Jadi orang lebih mengetahui, lebih mudah memahami ya. Sini ada 9 tahap. Mendefinisikan masalah, masalah yang ingin dipecahkan, harus jelas lingkupnya. Membuat model, model bentuk matematis dapat digunakan memecahkan masalah. Jadi misalnya tadi flowchart atau nanti ada yang menggunakan use case namanya. Di situ kita bisa melihat
bagaimana harus melakukan pengurutan terhadap data. Nah, ini dia ketiga, merancang algoritmanya, membuat flowchart dan psikode. Nanti kita lihat di sini apa itu psikode ya. Apa maksudnya, bagaimana rincian prosesnya, apa keluarannya, menulis program. Ubah algoritma menjadi program source code dalam bahasa pemrograman tertentu. Mengubah source code menjadi executable code melalui proses compiling. Memeriksa hasil compiling, jika salah kembali ke tahap 4. Yang ini tadi ya, apa maksudnya, bagaimana kalau error, kembali lagi lihat. Memperbaiki kesalahan, debugging and testing. Apabila hasilnya salah, kesalahan mungkin terjadi saat konversi rancangan algoritma menjadi program. Nah, ini diperhatikan saat proses pemrograman. Berikutnya, penulisan algoritma dan psikode. Psikode itu adalah deskripsi tingkat tinggi informasi serta ringkasan algoritma pemrograman komputer menggunakan konveksi struktural dari bahasa pemrograman. Bisa kamu bedakan apa itu pengkodingan, apa itu psikode, apa itu namanya tadi algoritma, apa itu tadi flowchart ya, harus bisa dibedakan. Algoritma langkah-langkah logis, psikode adalah deskripsi dari algoritma pemrograman komputer yang menggunakan struktur sederhana dari bahasa pemrograman. Namun di sini harus jelas apa itu variabel dan fungsinya. Tujuan penggunaan psikode adalah memudahkan manusia atau usernya dalam memahami prinsip-prinsip dari suatu algoritma. Algoritma itu adalah langkah-langkahnya, psikodenya adalah secara keseluruhan memahami si algoritmanya. Nah, perbedaannya, algoritma berupa pernyataan, psikode berupa kode atau tanda. Nah, di sini ada contohnya, nanti bisa diperhatikan juga di modul yang dibagikan. Psikode algoritma masukannya panjang, psikode inputnya panjang. Masukannya lebar, ini inputnya lebar, nilai ini ya, nilai luas adalah panjang kali. Ini misalnya gini, mencari sebuah luas misalnya segi 4 kan panjang kali lebar. Bagaimana menampilkannya dalam bentuk algoritma dan bagaimana bentuk psikodenya. Nah, ini yang dibuatkan. Jadi algoritma itu merupakan berupa pernyataannya, psikodenya berupa kode atau tanda. Oke. Sampai di sini sebentar. Oke.